Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, pemilu 2024 kurang dari 2 bulan lagi. Semua pasangan calon presiden dan wakil presiden berpeluang sama menaikkan elektabilitas meraih suara pemilih. Tapi beberapa lembaga survei sudah merilis hasil jajak pendapat termasuk melihat elektabilitas pasangan capres dan cawapres. Survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember 2023 yang dirilis 11 Desember 2023 menunjukkan ada perubahan yang cukup signifikan dari elektabilitas capres-cawapres. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat elektabilitas dengan angka 16,7%. Elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di angka 39,3% dan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 15,3%. Jajak pendapat Litbang Kompas juga memotret pilihan capres-cawapres pasca debat kedua Jumat 22 Desember lalu. Mayoritas responden tidak berubah pilihannya pasca menyaksikan debat kedua. Sebanyak 66,7% responden tetap pada pilihan capres-cawapresnya sebelum debat berlangsung. Ada 11,3% responden yang berubah pilihan setelah menyaksikan debat capres-cawapres, lalu 22% responden menjawab tidak tahu. Lalu bagaimana melihat perubahan elektabilitas dan kemungkinan perebutan suara jelang Pilpres? Kita akan bahas lebih lengkap usai tayangan berikut ini. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat soal berubah atau tidaknya pilihan responden setelah menonton debat calon wakil presiden Jumat lalu. Pengumpulan pendapat melalui telepon dilakukan Litbang Kompas pada 22 Desember 2023 pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat saat pelaksanaan debat cawapres. Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Jejak pendapat melibatkan 212 responden dari seluruh Indonesia dengan sampel ditentukan acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Tingkat kepercayaan penelitian ini 95%, margin of error kurang lebih 6,73%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Hasilnya, mayoritas responden tidak berubah pilihannya pasca menyaksikan debat kedua. Sebanyak 66,7% responden tetap pada pilihan capres-cawapresnya sejak sebelum debat berlangsung. Tapi kalau kita melihat kan ini kan jumlah yang berubah ini kan tidak terlalu besar ya, rata-rata sekitar 10% begitu. Masyarakat itu sebenarnya sudah firm dengan pilihannya. Cuman kita masih melihat lagi nanti ke depannya yang debat-debat selanjutnya jangan sampai nanti justru yang berubah, yang bimbang ini menjadi lebih besar gitu. Jadi setelah melihat debat malah jadi semakin berubah gitu ya. Nah, memang model pertanyaan, penampilan kita kan ada 3 aspek ya, ada penampilan di panggung, kemudian juga penguasaan terhadap diskusi, juga satu lagi itu adalah komunikasinya dalam menjawab termasuk juga bertanya gitu, itu menimbulkan kesan bagi responden gitu karena. Sementara itu debat kedua Pilpres Jumat lalu direspons beragam oleh publik hingga elit politik. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pertanyaan Gibran kepada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dalam debat cawapres sebagai pertanyaan jebakan. Menurut Hasto, trik tersebut pernah dilakukan oleh Joko Widodo pada Pilpres 2014. Ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Sementara itu, Waketum Gerindra, Habibur Rahman, tak mempermasalahkan pernyataan Hasto yang menyebut gaya Gibran sama dengan Jokowi. Habibur Rahman setuju, Gibran versi penyempurnaan dari Jokowi. Pak Gibran ini gaya debat ya, dalam konteks debat ya. Ini Pak Jokowi versi penyempurnaan, saya bilang ya. Dia paham masalah, dia punya pengalaman, tapi dia punya referensi yang luas sekali ya. Bahkan pengetahuannya tingkat internasional. Dan kemudian cakupan pemikirannya sampai jauh ke depan. Nah itu yang memang gaya khas anak muda. Ya saya aja mungkin umur saya mau 50 tahun sekarang nggak sejauh itu daya jangkau pikiran saya nggak seperti Mas Gibran. Nah inilah
pentingnya bagaimana anak muda ya diberikan kesempatan untuk masuk ke ranah kontestasi yang sangat bergengsi seperti ini. Karena Debat Cawapres Jumat malam berlangsung panas. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut dicecar lawan debatnya, baik oleh Gibran dan juga Mahfud MD. Performa Muhaimin dalam menjawab pertanyaan digambarkan dengan istilah kena selepet balik dari lawan debatnya. Jubir Timnas Amin tak mempermasalahkan penilaian publik atas debat Cawapres. Timnas Amin menganggap jawaban Caimin adalah jawaban skala makro khas calon pemimpin. No problem. Karena Caimin itu bicara makro, namanya adalah calon pemimpin bangsa, itu pikirannya makro bukan mikro, ngurusin soal apa kemarin teknis-teknis seperti Gibran, nggak begitu. Mikronya makro, kalau mikro kayak Gibran, itu kan hafalan namanya kan. Jadi baik Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin, itu mikirnya sangat besar, mikro ada, tapi bukan mendominasi. Lebih banyak makro. Oleh karena itu terkesan muter-muter, nggak muter-muter sebenarnya. Memang pikiran otak Pak Muhaimin itu luas. Tidak Pemilihan presiden akan berlangsung kurang dari 2 bulan lagi. Berbagai upaya terus dilakukan Capres-Cawapres dan juga para tim ses dan relawan agar mendapat hasil maksimal. Debat hanya menjadi salah satu upaya untuk meyakinkan publik terhadap pilihannya. Tim Liputan, Kompas TV. Hasil jejak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden tak berubah pilihannya meskipun sudah menonton 2 kali debat. Apakah performa Capres-Cawapres di debat tak menjadi bahan pertimbangan pemilih? Kita bahas bersama Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Juga ada Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas. Selamat malam, Mas Umam, Mas Yohan. Malam, Mas Yohan. Saya ke Mas Yohan dulu. Kalau misalnya dari hasil jejak pendapat terakhir, bagaimana kita membacanya? Apakah memang pemilih yang menonton debat itu sudah sangat yakin dengan pilihannya atau masih wait and see untuk menyimpulkan seperti apa, Mas? Iya, debat ini kan bagian dari kampanye ya, tahapan kampanye. Kita tahu kampanye itu kan masuk kategori kerja-kerja elektoral. Semua kontestan dalam konteks ini kan berharap masa kampanye ini bisa mendulang voter gitu ya, menambah dukungan. Ya. Tapi memang kita lihat tidak semua model kampanye itu kemudian diikuti oleh masa pemilih gitu ya. Kalau kita bandingkan jajak pendapat Kompas dengan di debat pertama dengan debat kedua kemarin, rata-rata memang 60% saja yang antusias untuk mengikuti debat calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, ketika dalam jajak pendapat ini memang kita lakukan mengiringi ketika debat itu dilaksanakan, Friska. Karena itu waktunya memang sangat pendek gitu ya, sekitar 2-3 jam malam hari pasca debat kita running telepon yang bisa kita grab itu sekitar 200-an responden. Di situ kita memang ingin baca pola sejauh mana respon publik, terutama pemilih terhadap debat ini. Memang hasilnya memang polanya itu tidak jauh berbeda ya dengan pola di survei ya. Ini jajak pendapat lewat telepon yang memang menyatakan sebagian besar itu sebenarnya tidak berubah pilihan dengan kondisi baik itu ada debat. Seperti halnya hal yang sama juga ketika di debat pertama, jajak pendapat kita memang polanya sama, sebagian besar menyatakan tidak berubah pilihan. Hanya sekitar 10-11% yang mengaku debat ini akan dipertimbangkan untuk mengubah pilihannya dari yang sebelumnya memilih si A menjadi B, atau sebaliknya dari yang sebelumnya belum menentukan pilihan, mereka akan menentukan pilihan nanti. Jadi ini kita hanya membaca pola saja yang relatif kalau kita baca hasilnya tidak jauh berbeda ya dengan debat pertama, sehingga bisa kita ada garis merah yang bisa kita dapatkan bahwa debat ini memang tidak menentukan cukup signifikan ya perubahan pilihan pemilih, meskipun kita tahu ada sebagian pemilih yang menjadikan debat ini sebagai bahan pertimbangan untuk mereka semakin memantapkan pilihannya atau justru akan berubah pilihan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing simpatisan ya, responden simpatisan pemilih Anies, Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, memang rata-rata mereka cukup kuat dengan posisinya masing-masing ya, rata-rata di atas
70% itu tidak akan mengubah pilihan di masing-masing kelompok responden yang akan memilih Pak Anies, yang Oke. akan memilih Pak Prabowo, dan yang akan memilih Pak Ganjar. Artinya sudah terbentuk pilihan itu jauh-jauh hari, yang kemudian debat ini sebenarnya tidak sebagai alat uji loyalitas, tapi sekedar untuk konfirmasi saja bahwa Ya. pilihan saya oke. Sudah saya yakin, semakin yakin dengan pilihan saya, sebagian besar responden mengatakan itu. Nah, ini menarik pola yang tadi disampaikan oleh Mas Yohan. Debat ini membuat yang sudah punya pilihan ya semakin firm dengan pilihannya. Tapi kan masih ada PR nih untuk masing-masing pasangan calon, Mas Umam, untuk merebut, kalau dari hasil survei Litbang Kompas yang terakhir ada 28,7 undecided voters. Ini kalau bisa direbut oleh masing-masing paslon, tentu kan akan jadi angka yang luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi kalau dari jejak pendapat tidak mengubah pilihannya dengan debat, bagaimana strategi yang harus dimiliki? Iya, mengenai hasil temuan dari Litbang Kompas yang terakhir memang itu cukup terkonfirmasi, karena bagaimanapun juga menjelang pemilu seringkali pemilih itu sudah memiliki iman politik yang kuat, Mbak Friska. Nah, iman politik yang kuat itu seringkali kemudian dipertebal oleh hasil performance dari masing-masing pasangan capres-cawapres ketika mereka tampil di dalam debat. Tapi di saat yang sama, kemudian masing-masing pihak tentu akan menunjukkan kapasitas yang kemudian bisa mengkonfirmasi atau justru sebaliknya, apakah kemudian mereka layak didukung atau tidak. Nah, adapun kemudian yang namanya iman itu seringkali mengalami naik dan turun. Nah, naik dan turun itu ya kemudian yang kemudian menjadi celah bagi masing-masing tim sukses untuk melakukan grabbing atau rekonsolidasi basis pemilih loyal mereka masing-masing, sekaligus untuk mendapatkan swing voters atau undecided voters. Nah, jika kita merujuk pada hasil referensi survei Litbang Kompas yang dirilis beberapa waktu lalu, di mana undecided voters ada sekitar 28,7%, maka yang bisa dilakukan oleh masing-masing tim ses adalah betul-betul mempersiapkan pada basis konten yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, nyambung dengan aspirasi masyarakat. Misalnya, kalau misal kemarin tentang isu ekonomi, isu perdagangan, isu tata kelola pemerintah di tingkat lokal, maka yang perlu disampaikan adalah terkait dengan concern publik, di mana di hampir setiap survei, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal, kalau misal kita tanya apa yang menjadi concern masyarakat, umumnya nomor satu adalah tentang lapangan kerja. Kemudian tentang stabilitas harga kebutuhan bahan pokok. Nah, jika kemudian hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan dengan baik oleh tim sukses masing-masing dan juga tentu oleh pasangan capres-cawapres yang ada, tentu upaya untuk melakukan konsolidasi terutama untuk mendapatkan undecided voters akan jauh lebih terbuka. Akan tetapi di saat yang sama, dalam proses debat ini praktis ada 5 kali seri debat dan sekarang sudah ada 2 dan menyisakan 3. Yang menjadi concern utama adalah soal kedisiplinan. Jika kemudian narasi dari masing-masing capres-cawapres bisa disampaikan secara clear, kemudian disiplin dilakukan, tidak menciptakan kekeliruan, baik keseleo lidah maupun hal-hal teknis lainnya, termasuk dalam konteks narasi-narasi yang dibangun tidak memunculkan kontroversi, rasanya itu akan jauh lebih efektif untuk mendapatkan basis undecided voters itu tadi. Tapi kalau misalnya udah terjadi kesalahan, maka itu berpotensi digoreng habis menjadi amunisi bagi rival-rival politik untuk mendelegitimasi kredibilitas dari rival-rival politik mereka. Oke, meskipun mayoritas kalau dari hasil jejak pendapat terakhir tidak berubah, tapi kalau kita bandingkan dengan debat pertama, Mas Yohan ada 73,4% yang tetap dengan pilihannya, tapi kalau di yang debat kedua ini 66,7%. Nah, ini bagaimana membaca perubahannya? Ada penurunan di sini? Ya, sebenarnya kalau kita baca, ini kan survei telepon ya, yang dilakukan dengan secara terpisah dan respondennya berbeda, tentu yang bisa kita capture ada polanya gitu ya. Tidak bisa membandingkan yang kemarin 70 sekarang 60 itu penurunan, tapi polanya jelas sebagian besar responden itu sudah tetap dengan pilihannya. Ini kalau kita lihat kan kita juga menanyakan performa dari penampilan baik di debat pertama maupun debat kedua ya, misalnya terkait bagaimana mereka menjawab persoalan, bagaimana mereka menguasai permasalahan, dan bagaimana penampilan mereka gitu ya. Kalau kita bedah dari masing-masing kemarin itu cawapres Muhaimin,
Pak Gibran dan Pak Mahfud, memang yang memberikan nilai tertinggi itu para pemilihnya masing-masing gitu ya. Jadi Oh, oke. ada partisanship gitu ya. Jadi rata-rata dari 60% dari kelompok responden yang memberikan penilaian ke Pak Muhaimin, ke Pak Gibran dan Pak Mahfud, itu rata-rata di atas 60% itu memang penilaian yang lebih ya. Kita kan kasih skor 1 sampai 10, Ya. rata-rata yang ngasih skor di atas 7 itu adalah pemilih mereka. Artinya memang ada, selain terbangun loyalitas bahwa firm mereka sudah punya pilihan, mereka juga memberikan apresiasi yang cenderung lebih gitu ya Ya. kepada cawapres pilihannya atau capres pilihannya. Nah, itu terkonfirmasi di hasil debat kemarin. Nah, itu pola lain yang bisa kita baca, selain mereka sudah firm dengan pilihannya, ada juga dua partisanship. Mereka berusaha memberikan penilaian yang lebih terhadap pasangan calon atau cawapres pilihannya di debat kedua kemarin dibandingkan yang bukan pilihannya gitu, Friska. Tapi rata-rata seperti yang sudah dilaporkan Kompas, dari 3 cawapres itu rata-rata memang seimbang ya, di angka 7 ya. Dari poin 1 sampai 10, skor 7 itulah yang lebih banyak kemudian diberikan secara umum responden kepada 3 sosok cawapres kita di debat kedua kemarin. Nah, kalau dari Mas Umam, jadi bagaimana agar meraih tadi yang belum memilih agar memilih, jangan sampai nanti larinya malah ke golput begitu ya, untuk meyakinkannya seperti apa? Ya, tentu butuh pendetailan ya, karena bagaimanapun juga tema debat ini per satu debat itu setidaknya ada 4, 5 atau bahkan 6 subtopik tema yang masing-masing adalah tema besar. Dan dalam proses perdebatan itu praktis hanya bisa dijawab maksimal 2 menit. 2 menit itu bukan sesuatu yang cukup memadai untuk menjelaskan bagaimana detail kebijakan, filosofi kebijakan, bahkan turunan dari masing-masing kebijakan publik yang ditawarkan dalam konteks menyelesaikan hal-hal yang sifatnya strategis gitu. Nah, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah masing-masing tim sukses harus mendetailkan. Maka kemudian dalam konteks debat bukan hanya bicara gimmick, bukan hanya bicara tentang narasi, tetapi tawaran solusi konkret dari konteks permasalahan yang diidentifikasi apa. Nah, realnya itu yang kemudian bisa membantu bagi pasangan capres-capres untuk mendapatkan basis undecided voters. Tetapi memang betul dalam konteks pemilih di Indonesia memang akan cenderung lebih besar secara akumulasi ya, setidaknya kalau misal kita identifikasi ada 3 faktor utama yang mempengaruhi arah preferensi politik masyarakat kita. Pertama, faktor sosiologis, itu terkait dengan budaya, agama dan lain sebagainya. Faktor-faktor primordial praktis per hari ini menjelang pemilu 2024 relatif tidak setinggi di Pilpres 2019. Sekarang barangkali ada sekitar 10%. Adapun kemudian yang kedua yang cukup besar adalah dari faktor sosio-psikologis. Sosio-psikologis inilah yang kemudian tentang persepsi pemimpin yang merakyat, yang ganteng, yang berwibawa, termasuk dari aspek party ID. Nah, maka di sini biasanya adalah elemen yang sudah membentuk basis pemilih loyal. Biasanya iman politiknya sudah tinggi. Ya. Apapun performance dari capres-cawapresnya, mau Sudah bagus, tahu ya. tetap ada di sana. Tetapi ada di sisi yang lain, yaitu faktor rational choice voters atau rational voters. Nah, elemen rational voters inilah yang jumlahnya ada sekitar 30-an%, Ya. yang sangat sensitif terhadap isu-isu. Ya. Mana yang kemudian rasional, Baik. mana yang visible, itu yang kemudian akan dinilai oleh mereka. Semakin visible, semakin memungkinkan untuk mendapatkan undecided voters. Masih ada kesempatan di 3 debat mendatang, kita tunggu performa dari masing-masing capres dan cawapres. Terima kasih Mas Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, dan Mas Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya, lalu lintas dari arah puncak